Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama-tama yang saya hormati dosen Sistem Informasi Akuntansi Bapak Yahya Marah Ardi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami di semester 3 ini sekaligus tugas ujian akhir semester. Baiklah, sebelum masuk ke dalam presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, M. Firman, sebagai ketua, mempunyai 2 kelompok. Yang pertama ada Diah Dewi Larasati, dan yang kedua ada Rizka Wardani. Adapun tema atau tugas yang kami presentasikan adalah membuat buku evaluasi sistem informasi akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas, dana program bantuan sekolah, BOS, dan bantuan operasional pendidikan pada sekolah menengah pertama Negeri 5 Tambun Selatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan mempresentasikan adalah Laras. Silakan Laras. Baik, saya akan memulai presentasinya. Ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penelitian ini berdasarkan ilmu tentang sistem informasi akuntansi, prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, dana program bantuan operasional sekolah atau BOS, dan bantuan operasional pendidikan atau BOP. Sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu staf bendahara keuangan sekolah yang bertugas dalam mengevaluasi kelayakan usulan penerimaan dan pengeluaran dana program bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan. Di dalam penelitian ini akan difokuskan pada sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada SMP 5 Tambun Selatan. Objek yang akan diteliti mengenai sistem informasi akuntansi meliputi sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, sistem pembiayaan penggajian, dan sistem pembiayaan alat tulis kantor. Sejarah sekolah. Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMP 5 telah diresmikan pada tanggal 1 Agustus tahun 2003. SMP 5 Tambun Selatan beralamatkan di Perum Mahanegria Asri 2, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, tepatnya di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SMP 5 Tambun Selatan telah terakreditasi A pada tanggal 15 Oktober tahun 2014. Struktur organisasi yang ada di SMP 5 Tambun Selatan yaitu kepala sekolah, lalu di bawahnya ada koordinator tata usaha dan bendahara umum, lalu di bawahnya ada staf, dan sebagainya. Selanjutnya, proses analisis sistem berjalan. Analisis sistem yang berjalan dilakukan berdasarkan urutan kejadian yang ada dan fungsi dari setiap subbagian. Analisis prosedur merupakan kegiatan menganalisis prosedur-prosedur yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Hasil dari kegiatan ini berupa gambaran nyata dari urutan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, khususnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Yang pertama ada analisa prosedur sistem dana dinas pendidikan yang sedang berjalan. Pertama, bagian keuangan membuat rincian laporan dana yang digunakan sekolah untuk diajukan kepada pemerintah pusat. Lalu laporan tersebut diserahkan kepada kepala sekolah untuk disetujui. Kemudian kepala sekolah memberikan laporan dana yang telah digunakan oleh sekolah dan pemerintah pusat memberikan dana BOS dengan cara mentransfer dana kepada pihak sekolah yaitu bagian keuangan. Setelah itu, setelah menerima dan dari pemerintah pusat, bagian keuangan mencatatnya pada buku pemasukan keuangan sekolah. Lalu yang kedua ada analisis prosedur sistem absensi dan penggajian guru dan petugas yang sedang berjalan.
Pertama, bagian tata usaha memberikan lembar absensi kepada guru dan pegawai. Lalu kemudian para guru dan pegawai mengisi absensi dengan cara menandatangani selembar kertas absensi. Setelah semua absensi selesai, tata usaha mendata absensi dan membuat laporan absensi bulanan. Yang keempat, laporan absensi bulanan tersebut diberikan kepada bagian keuangan sebagai acuan perhitungan penggajian guru dan pegawai. Setelah perhitungan penggajian selesai, bagian keuangan membuat laporan penggajian guru dan pegawai, memberikan laporan penggajian kepada kepala sekolah. Berikutnya analisis prosedur sistem pembelian alat tulis kelas atau ATK. Pertama, bagian tata usaha mengajukan daftar ATK yang akan dibeli untuk persediaan sekolah kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan memberikan catatan daftar ATK yang akan dibeli beserta perkiraan harga ATK kepada kepala sekolah untuk disetujui. Setelah kepala sekolah menyetujui daftar ATK, bagian keuangan memberikan kembali daftar ATK yang telah disetujui kepala sekolah serta memberikan uang yang akan digunakan untuk pembelian ATK. Lalu kemudian tata usaha akan memberikan kwitansi pembelian ATK kepada bagian keuangan sebagai bukti pembelian. Kemudian bagian keuangan mencatatnya pada buku pengeluaran keuangan sekolah. Kemudian yang terakhir, bagian keuangan mencatatnya pada buku pengeluaran keuangan sekolah. Lalu selanjutnya ada analisis prosedur sistem pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Pertama, dalam pembuatan laporan keuangan, bagian keuangan merekap semua pemasukan dan pengeluaran per bulan dan per tahun pada buku kas umum agar dapat diketahui saldo akhir. Lalu setelah semua data terekap dan dikopi, bagian keuangan menyerahkan semua laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan selama setahun kepada kepala sekolah. Baik, gimana ya? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh rekan saya, Firman. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram activity sistem berjalan. Yang pertama, use case diagram. Berikut ini merupakan gambaran siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana hubungan antara aktor dan use case yang memproses data dalam sistem yang sedang berjalan di SMPN 5 Tambun Selatan. Sebelum saya jelaskan, di sini ada 4 simbol yang kami gunakan. Yang pertama ada simbol aktor. Aktor adalah proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang dibuat. Kemudian di sini ada use case, simbol use case. Fungsional yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Kemudian ada asosiasi, simbol asosiasi. Adalah komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Kemudian selanjutnya di sini ada simbol include. Simbol include ini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankannya use case ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses data atau sistem yang sedang berjalan di SMPN 5 Tambun Selatan. Di sini ada 5 use case. Ada SPP, dana, absen, pembelian ATK, laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan, penggajian guru atau pegawai. Pertama, di sini ada laporan pemasukan dan pengeluaran. Datangnya dari SPP, dana dari pemerintah, absen, pembelian ATK, dan pengeluarannya ada di penggajian guru. Dari siswa, laporan pemasukan dan pengeluarannya ini ada include seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sini ada tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya.
Jadi laporan pemasukan dan keuangan ini membutuhkan laporan dari SPP, dari dana pemerintah, dari absen, pembelian ATK, kemudian penggajian guru. Dan ini semua akan diberikan laporan ke kepala sekolah. Di sini siswa berkaitan dengan SPP atau membayar SPP. Di sini masuknya nanti ke pemasukan. Kemudian dana dari pemerintah. Di sini nantinya membuat laporan pengajuan untuk menerima dana dari departemen atau mengajukan dana kepada departemen. Di sini berkaitannya dengan pemasukan kas, uang dari atau dana dari departemen pemerintah masuknya ke pemasukan. Kemudian absensi. Absensi ini untuk penggajian. Di sini masuknya ke pengeluaran keuangan. Kemudian ada pembelian ATK. Pembelian ATK ini diajukan oleh tata usaha, kemudian menjadi laporan pengeluaran keuangan. Selanjutnya ada bagian keuangan ini yang akan menggaji guru dan memberikan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan ke kepala sekolah. Mungkin itu use case diagram yang sedang berjalan di SMPN 5 Tambun Selatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan masih activity diagram. Activity diagram digunakan sebagai alat untuk mempermudah analisis dan untuk mengetahui aktivitas yang terjadi pada SMPN 5 Tambun Selatan. Adapun diagram activity diagram sedang berjalan adalah yang pertama, activity diagram dana pemerintah pusat. Activity diagram sistem dana dari pemerintah pusat yang sedang berjalan di SMPN 5 Tambun Selatan adalah sebagai berikut. Sini ada 3 bagian yang terlibat. Yang pertama adalah bagian keuangan, ada departemen, ada kepala sekolah. Dimulai dengan membuat bagian keuangan membuat laporan dana dari departemen yang digunakan untuk menyerahkan laporan. Kemudian menyerahkan laporan ke kepala sekolah. Bila disetujui, ditandatangani, selesai. Bila tidak, bagian keuangan membuat ulang laporan keuangan. Kemudian kepala sekolah mengirimkan laporan pengajuan dana untuk departemen. Kemudian setelah disetujui, departemen memberikan dana ke sekolah yang diterima oleh bagian keuangan. Dan, bagian keuangan menerima dana dari departemen, kemudian mencatat pada pemasukan dana keuangan. Selanjutnya, yang kedua, activity diagram absensi dan penggajian guru atau pegawai. Activity diagram sistem absensi dan penggajian guru pegawai yang sedang berjalan di SMPN 5 Tambun Selatan adalah sebagai berikut. Sini ada 5 bagian yang terlibat. Maaf, ada 4 bagian yang terlibat. Pertama adalah tata usaha, guru atau pegawai, bagian keuangan, kepala sekolah. Dimulai dengan memberikan lembar absensi ke guru atau pegawai untuk kemudian guru dan pegawai mengisi lembar absensi. Bila sudah, kemudian tata usaha menerima atau mendata absensi dari guru atau pegawai. Terus selanjutnya membuat laporan absensi yang akan dikirim ke bagian keuangan. Setelah kemudian diterima oleh bagian keuangan, kemudian tata usaha membuat laporan absensi dan mengirimkannya ke kepala sekolah. Selanjutnya, activity diagram pembelian ATK. Activity diagram sistem pembelian alat tulis kelas yang sedang berjalan di SMPN 5 Tambun Selatan adalah sebagai berikut. Sini ada 3 bagian terlibat. Yang pertama adalah tata usaha, kemudian bagian keuangan, dan yang ketiga ada kepala sekolah. Dimulai dengan memberikan daftar ATK yang akan dibeli oleh tata usaha, kemudian dikirim ke bagian keuangan,
Kemudian bagian keuangan mengkaji ulang daftar ATK yang akan dibeli untuk kemudian memberikan daftar ATK ke kepala sekolah. Bila disetujui, ditandatangani. Bila tidak disetujui, tata usaha membuat ulang daftar ATK. Bila disetujui, kemudian kepala sekolah memberikan uang dalam daftar ATK yang telah disetujui. Untuk kemudian tata usaha menerima uang dan daftar ATK yang telah disetujui. Selanjutnya memberikan kwitansi hasil pembelian oleh tata usaha yang dituliskan ke bagian keuangan untuk kemudian mencatat pada laporan pengeluaran keuangan. Selanjutnya yang keempat adalah activity diagram laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Di sini ada dua bagian yang terlibat. Yang pertama adalah bagian keuangan. Di sini dimulai dengan merekap pemasukan pengeluaran keuangan, kemudian membuat laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Kemudian bagian keuangan juga memberikan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan ke kepala sekolah. Terus selanjutnya kepala sekolah menerima laporan pemasukan dan pengeluaran dari bagian keuangan. Selanjutnya yang kelima, activity diagram penggajian guru dan pegawai. Di sini activity diagram penggajian guru dan pegawai yang sedang berjalan di SMPN 5 Tambun Selatan adalah sebagai berikut. Ada 4 bagian yang terlibat. Pertama ada tata usaha, kemudian guru atau pegawai, yang ketiga bagian keuangan, dan yang terakhir adalah kepala sekolah. Dimulai dengan memberikan lembar absensi ke guru atau pegawai untuk kemudian mengisi lembar absensi. Kemudian tata usaha menerima absensi yang telah diisi oleh guru atau pegawai, mendata absensi, kemudian membuat laporan absensi, dan yang terakhir memberikan laporan absensi ke bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan menghitung penggajian berdasarkan absen, kemudian memberikan laporan gaji, dan terakhir memberikan laporan gaji ke kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menerima laporan dari bagian keuangan tentang absen yang sudah diisi oleh guru dan sudah dibuatkan laporan oleh bagian tata usaha. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai activity diagram yang ada di Sekolah SMPN 5 Tambun Selatan. Untuk selanjutnya, presentasi ini saya serahkan ke Rizka. Silakan Rizka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dokumen masukan. Dokumen masukan yang digunakan dalam proses keuangan di SMPN 5 Tambun Selatan. Nama dokumen itu sendiri namanya adalah Surat Perintah Pencairan Dana atau biasa kita singkat SPPD. Fungsinya adalah sebagai bukti pengambilan uang atau bukti penerimaan kas. Bersumber dari BPKD, tujuannya ditujukan ke bendahara dalam bentuk media kertas, berjumlah 1 lembar. Dokumen ini ada setiap pengusulan belanja. Bentuk dokumennya kita dapat lihat di layar ini. Selanjutnya, dokumen keluaran. Nama dokumennya adalah kwitansi bukti pengeluaran kas. Fungsinya sebagai laporan buku kas umum, bersumber dari bendahara, tujuannya untuk kepala sekolah, dalam media kertas, jumlahnya 1-3 lembar. Frekuensinya, dokumen ini tuh muncul setiap ada kebutuhan. Bentuk dokumennya bisa kita lihat di layar ini ya. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan pokok yang ada di SMPN 5 Tambun Selatan terkait pemasukan dan pengeluaran uang. Permasalahan pokoknya terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, belum terdapat flowchart penerimaan kas. Yang kedua, penggajian guru dan petugas sekolah masih dilakukan dengan perhitungan absen dengan manual. Yang ketiga, pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran kas masih berupa catatan keuangan secara tertulis, sehingga proses pembuatan menjadi kurang efisien dan informasi yang dihasilkan kurang akurat.
atau dengan kata lain belum terkomputerisasi. Nah, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Pemecahan masalahnya untuk pemasukan dan pengeluaran yang ada di SMP 5 Taman Selatan, kita dapat membuat flowchart sesuai kebutuhan. Lalu kita dapat membuat sistem yang dapat melakukan perhitungan secara otomatis sehingga memudahkan petugas dalam proses penggajian. Yang ketiga, kita dapat membuat sistem terkomputerisasi yang dapat digunakan dalam penyimpanan di database, sehingga proses pembuatan lebih cepat, tepat, dan efisien. Kesimpulannya, berdasarkan analisis, maka kami mendapat kesimpulan sebagai berikut. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan pada SMPN 5 Tamun Selatan diharapkan dapat membantu petugas dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan yang disimpan dalam database. Dan diharapkan dapat membantu proses penghitungan penggajian pegawai. Juga dapat meningkatkan keakuratan data dan mempercepat proses pembuatan laporan keuangan yang masuk dan keluar. Sarannya, dengan adanya pengembangan pada sistem pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan di SMPN 5 Tambun Selatan ini, sehingga dapat membantu pihak sekolah dalam mengatur keuangan sekolah. Diharapkan juga ke depannya sistem dapat mencakup keseluruhan kinerja, bukan hanya berfokus pada bidang keuangan saja. Juga dapat diperlukan pemeliharaan terhadap sistem dan ke seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras agar sistem dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, diharapkan ke depannya sistem perhitungan penggajian dapat dicetak bukan hanya dalam 24 hari, atau kita akses dalam setiap waktu. Berikut ini ada daftar pustaka atau sumber yang kita gunakan. Bisa dilihat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai buku yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Apabila dalam penjelasan tadi banyak yang kurang jelas dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi ini kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.